oleh Tunku Hasan di Tiro. Dalam struktur itu kan tidak disebutkan adanya Malik Mahmud di situ. Nah, kenapa sekarang sudah muncul nama Malik Mahmud di sini? Itu satu pertanyaan kami. Kenapa sudah muncul? Apakah ada pemaksaan ataupun adakah mafia di dalam ini yang sengaja memunculkan tokoh Malik Mahmud di sini seolah-olah bagian dari garis perjuangan atau bagaimana? Bagaimana pendapat Anda? Sebenarnya begini, kalau saya melihat bangsa saya tahun 86 sudah disingkirkan dari fitnah macam-macam. Jadi itu memang saya apa yang terjadi di belakang itu saya tidak bertanggung jawab maksudnya, karena saya tidak dalam tubuh mereka lagi. Apa misalnya mereka buat misalnya terhadap apa di Aceh, apa yang berlaku. Kenapa Malik Mahmud mendapat peranan begitu besar? Sebenarnya karena kapan Malik Mahmud mendapat peranan yang begitu besar? Selama ini maksudnya selama kita mendapat bantuan dari Libya dan pengiriman tentara kita merekrut ini tentara dari Aceh ke Libya. Jadi mereka semua yang direkrut itu melalui Singapura. Nah, dari Aceh melalui Singapura, Malik ada di Singapura, yang melalui dia yang kirim ke India. Tidak sampai ke Sweden. Saya berada di Sweden masa itu. Jadi dan begitu juga untuk kembali dari Singapura sampai ke Aceh atau yang sebagian berada di Malaysia. Nah, itu gitu. Jadi orang-orang yang sampai ke yang melalui Malik Mahmud dan ini sampai ke Libya itu tidak pernah berjumpa dengan saya. Nah, padahal yang mendapat mengusahakan bantuan supaya mereka diterima ini saya di belakangnya. Nah, tapi orang-orang TNA ini yang kemudian yang orang ini yang menjadi TNA. Nah, yang seharusnya tentara TNA di Aceh ini untuk bisa mereka melatih di Libya itu prosedurnya sendiri dari agama sendiri waktu itu seperti apa sebenarnya? Apakah harus melalui Malik Mahmud atau ada prosedur lain? Itulah sampai mereka sekarang kan mendukung Malik Mahmud Al-Haidar sebagai. Iya, karena mereka itu semuanya Malik yang mengirim mereka dan pulang mereka berada di Singapura. Di bawah Malik itu yang membuat dia menjadi besar, maksudnya dia lah yang menjadi kan. Ya, orang-orang TNI ini seolah-olah Malik lah yang mau semua mengusahakan ini. Mereka mendukung Malik. Ada yang lobby ke Libya sendiri. Bisa waktu itu saya disingkirkan oleh mereka dengan difitnah macam-macam. Saya macam lah. Saya sudah mengkhianati perjuangan. Jadi mereka ini jadinya tidak mengenal saya dan membenci saya mungkin. Nah, jadi kepulangan Abu sendiri ke sini ke Aceh itu dalam rangka apa? Sebetulnya saya seperti saya bilang tadi, yang pertama sekali saya bilang ini, saya ingin kembali ke tanah air, lama tidak pulang, tengok keluarga, ziarah, sambil itu ya silaturahmi, tengok bagaimana keadaan. Jadi kebetulan ya baru sekali pulang kita tengok ya orang-orang yang mungkin kenal saya, tidak melalui langsung kenal saya, tapi mungkin ada orang-orang tua mereka yang kenal saya. Mereka ingin jumpa dengan saya, mereka ingin jumpa dengan saya, bagaimana mereka juga merasa macam Anda juga. Lalu setelah Abu tahu nih, setelah Abu tahu Aceh seperti ini, apa tindakan Abu sendiri untuk ke depan? Sebetulnya sesudah saya melihat keadaan begini, artinya saya merasa perpecahan ini merugikan kita semua, bukan merugikan saya saja, tetapi merugikan semua bangsa Aceh. Itu sudah jelas saya tengok di waktu kita perjanjian Helsinki, kita sepihak, tidak mau duduk dengan saya misalnya, saya juga ada untuk saya sendiri yang disebutkan dengan MP. Jadi saya melihat bagaimana ini kepincangan ini digunakan artinya untuk memecah belah bangsa kita. Nah, kalau jadi saya rasa kerugian itu, maka saya pikir bagaimana ini konflik internal kita ini, konflik sesama kita ini bisa kita selesaikan selama saya masih hidup, ya, selama mungkin pelaku masih hidup, supaya jangan ini sampai jadi kronis. Nah, seperti Abu melihat sekarang Pantai Barat Selatan kan ingin memisahkan diri karena mereka nggak mendukung dengan adanya Wali Nanggro di Aceh. Nah, Abu melihat sikap orang Aceh Pantai Barat Selatan ini, apakah mereka sudah benar seperti itu atau
ada solusi lain menurut Abu? Ya, saya merasa apa reaksi daripada Aceh Barat Selatan tadi logisnya masuk akal, rasional. Kenapa? Ya mereka dizalimi, maksudnya mereka tidak dibutuhkan. Begitu seperti yang kita dengar semalam, kami sudah ada apa? Begitu banyak budget yang sudah diberikan kepada pemerintah, tapi dipulang ke Jakarta. Kenapa ini enggak dimanfaatkan misalnya ke Aceh Barat Selatan? Begitu banyak pembangunan yang bisa kita buat, otomatis sedih kan. Artinya kalau kita ini dia yang berikan, bukan hanya mungkin Aceh Barat Selatan, tetapi juga Alas juga begitu, kan di tempat-tempat lain juga begitu. Jadi merasa mereka ini diartikan tidak diikut sertakan dalam momen itu yang saya bilang tadi. Itu saya jelas melihat itu karena inilah reaksi-reaksi spontan daripada masyarakat. Aku dengan komentar Abu seperti ini tentang Wali Nanggol, tentang bendera, ini apakah bentuk pernyataan Abu mungkin sebagai bisa dibilang sesepuh dari gerakan Aceh Merdeka? Apakah bagian dari upaya fitnah atau bagian upaya pencerahan dari masyarakat? Sebenarnya Mungkin ini komentar kita ini bagian